Sangat kepo ya, penasaran nih apa sih pekerjaan ini tuh bisa menghasilkan cuan ternyata dan juga kerjanya fleksibel, bisa terkenal. Duh, pasti generasi Z ini sangat ini ya, suka nih pekerjaan yang seperti ini. Memang udah tahu pasar dan audiensnya tuh, jadi kami tuh nyari konten yang memang mereka suka gitu loh. Berapa lama nih? Hampir 5 tahun sudah menjadi food vlogger. Pendapatannya pastinya udah banyak banget dong ya, udah banyak banget nih yang ngundang berdua ini. Jadi sebulan tuh bisa dapat berapa nih? Kalau sekitarnya berapa nih sekitaran range-nya nih? Ya, Sekitar alhamdulillah berapa nih? sekitar ya 2 digit lah, alhamdulillah. 2 digit, itu sekitar sebulanan tuh 2 digit ya? Pasti. Bisa dijelaskan gak nih Abang Mbak, Sobat Jajan Samarinda ini sebenarnya apa sih? Bisa dijelaskan ke teman-teman semua yang masih belum tahu sebenarnya mereka nih yang punya produk kah atau mereka yang soft selling, yang menjual produk orang lain? Seperti apa nih? Bisa dijelaskan? Definisi seorang food vlogger atau food reviewer adalah mereka yang membagikan konten atau informasi mengenai makanan di berbagai platform media sosial. Pekerjaan ini memang bukan pekerjaan konvensional, tetapi pendapatan mereka dapat digolongkan cukup substansi. Seperti hari ini dalam podcast kita, yaitu Raup Cuan dengan Digital, bersama saya hostnya Alia Ramadhani, di mana Busam ID berkolaborasi dengan Diskominfo untuk menyelenggarakan podcast ini. Dan pada hari ini narasumber kita sungguh luar biasa. Berarti ini kalau sekitaran Kalimantan Timur, Kota Samarinda ini udah pasti nggak asing sih sama dua orang ini. Dari mulai Gen Z sampai ke baby boomers udah pastinya tahu. Kita sapa aja langsung. Assalamualaikum Abang Mbak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bisa diperkenalkan dulu namanya siapa, dipanggil apa biar kita lebih akrab nih. Gimana? Silakan. Nama saya Anugrah Widi Utama atau biasa dipanggil Tama. Oh, Aku mimin cowok di Sobat Jajan. Oh, mimin cowok Sobat Iya. Jajan. Oke. Kalau aku Sarasena Sarazar, biasa dipanggil Sena. Oke. Ya biasanya aku yang nge-FO Sobat Jajan itu. Oh iya siap. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, ini adalah dua orang di balik suksesnya Sobat Jajan Samarinda ya teman-teman. Dan tadi bisa dipanggil Bang Tama sama Mbak Sena ya. Oke. Nah pastinya teman-teman semua udah sangat kepo ya, penasaran nih apa sih pekerjaan ini tuh bisa menghasilkan cuan ternyata dan juga kerjanya fleksibel, bisa terkenal. Duh, pasti generasi Z ini sangat ini ya, suka nih pekerjaan yang seperti ini. Langsung aja kita tanya-tanya, pastinya udah penasaran sekali. Mulai dari gimana sih ini Abang Mbak awalnya Sobat Jajan Samarinda ini berdiri? Apakah memang mau cari uang nih lewat digital atau awalnya iseng-iseng aja posting-posting lalu ada yang manggil gitu lalu menghasilkan cuan atau seperti apa nih awalnya? Bisa diceritakan Abang Mbak? Jadi awal mulanya itu sebuah keisengan aja, karena biasalah cewek-cewek itu kan biasanya kalau makan harus dipoto dulu kan. Bener. Nah jadi dari situ aku foto terus, tiba-tiba memoriku penuh nih. Oke. Jadi aku kayak buat Instagram untuk koleksi pribadiku sendiri. Terus tiba-tiba lama kelamaan ada aja yang follow tuh. Baru ini komen, niat review nggak sih? Kok nggak ada penjelasannya? Oke. Jadi di situ aku kaget. Sudah ada haters ya awal. Jadi aku kaget kan, itu akun pribadiku Iya. aja gitu. Nah, maksudnya untuk koleksi pribadi aja. Oke. Tapi ada aja yang nge-follow gitu. Iya bener. Oh, jadi awalnya emang keisengan aja kayak bukan ada niatan kerja di digital Iya. lewat review makanan gitu ya. Tapi kami berdua ini memang sebenarnya hobi makan. Oh, karena Makanya hobi makan. kayak ngoleksi foto-foto makanan gitu loh. Oke. Awal mulanya kayak gitu sih. Berawal dari hobi, Mm-mm. diposting jadi cuan. Benar. Ini sejak kapan nih Kak awalnya nih? Awal banget yang ngeposting dari akun pribadi tuh tahun berapa tuh? Sekitar akhir tahun pertengahan 2019 baru yang benar-benar menjalankan Sobat Jajan itu tuh pas akhir 2019-nya. Akhir 2019, berarti sekitar 5 tahunan ya sudah Sobat Iya. Jajan ini. Waduh. Dan ketika dapat cuannya ini nih, itu kapan tuh awal pertama kalinya tuh? Ingat nggak masih video pertama yang menghasilkan cuan? Nah, sebenarnya sekarang ini udah berubah sih. Dulu itu zaman foto. Oh, foto. Sebenarnya kalau zaman video itu
baru berkembang pas ada TikTok masuk. Oke. Sebenarnya kalau dulu food blogger dulu tuh zamannya foto. Jadi kami dulu tuh kan fotonya pakai HP doang tuh. Iya. Karena aku dulu tuh sebenarnya anak Ilkom juga. Jadi Oke. punya Skill di situ lah ya. punya kamera. Kamera, oke. Jadi kayak kenapa nggak fotonya ini pakai kamera aja. Nah, awal mulai serius tuh di situ sebenarnya. Oke, awal mula seriusnya di situ. Kayak Oh, berarti foto ada aja effortnya, ya. kayak sekalian aja nih pakai kamera gitu kan, jadi ada Lebih effortnya bagus. gitu. Nah, Benar. terus dari situ tuh kayak pelaku bisnis tuh ngeliat kayak kok bagus juga fotonya gitu kan. Dari situ mulai diundang kayak sebenarnya kami tuh nggak ada kepikiran sih kalau kayak diundang sama Pelaku usaha gitu ya. tapi pas kami datang tiba-tiba dia ngasih fee gitu kan. Jadi kaget sebenarnya loh. Sebenarnya kami tuh nggak minta fee sebenarnya kan, awalnya itu seperti itu. Jadi setelah pulang dari situ baru kepikiran kayak ini bisa juga nih dijadikan bisnis kayak gitu. Dari awalnya segitu. Dari awalnya seperti itu. Sebenarnya nggak nyangka juga ya bakal dikasih fee sama Iya. orang. Aduh. Ternyata seperti itu teman-teman untuk awal kisah dari Sobat Jajan Samarinda ini. Dan berarti dulu itu masih mainnya di Instagram aja nih? Atau Iya. udah di Facebook? Di mana di Enggak, di Instagram doang sih di dulu Instagram tuh. doang. Oke, berarti sampai sekarang ini tapi sekarang udah di Instagram sama TikTok juga ya? Iya. Facebook ada juga nih nggak? Facebook ada juga. Ada Cuma juga? dia link doang sih kan, Meta satu Oh iya akun benar. tuh sebenarnya. Bener-bener. Berarti sekarang ini udah di TikTok, di Instagram, Facebook juga. Berarti beda postingan di aplikasi, beda juga dong strateginya. Bisa diceritakan nggak? Bisa dikasih tahu nggak nih tips-tipsnya buat teman-teman yang nonton? Gimana sih strategi masing-masing dari aplikasi itu kalau diposting? Kadang kan kita memang maunya FYP kan, FYP. Itu ada perbedaan strategi nggak dari masing-masing aplikasi? Kalau postingnya di Instagram gimana? TikTok itu harus kayak gimana? Setahu saya kan Sobat Jajan nih yang paling banyak followersnya di TikTok ya. Iya. Iya bener kan. Gimana tuh abang? Ada strateginya kah? Misalnya harus Kalau kami sih lebih ke ini sebenarnya general, soalnya general. konten yang kami upload di Instagram itu sebenarnya mirroring ke TikTok langsung. Jadi nggak ada Gak ada strategi yang khusus gitu ya? strategi khusus. Cuma yang kami tekankan dari dulu tuh kami harus tahu audiens kami. Oke. Jadi kami tuh sudah bentuk audiens dari sejak awal mula dibentuk. Kalau sebenarnya kalau Sobat Jajan ini audiensnya lebih ke ibu-ibu. Oh Sebenarnya, iya. Benar banget. Makanya Kalau- tadi sampai saya bilang dari Gen Z sampai baby boomers tuh tahu. Iya. Generasi itu tuh tahu gitu. Nenek saya yang bilang, "Ini kamu kenal kah ini?" Tahu, aku bilang. Bisanya nenek juga tahu gitu. Terus Sebenarnya, gimana, Bang? kalau Sobat Jajan itu kan lebih ke ibu-ibu tuh. Iya. Ada juga yang memang spesialisnya tuh ada sendiri-sendiri sih sebenarnya kalau kita perhatikan. Iya, benar. Kayak Masdap makanan SMR itu kan sebenarnya dia lebih ke anak-anak muda. Milenial ya? Benar. Karena yang diincar memang kafe-kafe kayak gitu kan. Kalau Sobat Jajan nih ibu-ibu. Jadi memang udah tahu pasar dan audiensnya tuh. Jadi kami tuh nyari konten yang memang mereka suka gitu loh. Macam kayak mie ayam, nasi kuning itu kan kesukaan Ibu-ibu ya, yang kalangan yang di mereka keluarga ya. lah pokoknya ya kan, Bener-bener. nggak spesifik kayak ke anak muda. Jadi dari situ aja sih kami terapin. Oh berarti bisa ini ya mengetahui apa audiensnya udah targetnya di situ ya, strateginya tuh di situ. Oke benar. Kayak review di pinggir-pinggir jalan gitu kan, Iya. makan makanan yang seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk strategi konten dari Sobat Jajan Samarinda ini. Oke, masuk ke kolaborasi nih. Kalau kolaborasi kan tadi dapat cuannya dari situ ya, dipanggil orang, minta di-reviewkan, dapat fee-nya seperti itu. Apakah Abang Mbak sendiri tuh milih-milih yang mau di-review? Atau seperti apa nih? Bisa ceritakan? Kalau dari kami sendiri, kalau ada yang ngechat untuk endorse nih, itu kami pilih dulu, kami tanya dulu produknya apa, alamatnya di mana. Jadi kami pilihin dulu sih, kayak yang mana nih yang masuk ke audiens kami, yang mana nih yang followers kami suka, kayak gitu. Jadi nggak semua yang endorsean yang masuk itu kami terima. Oke, berarti tadi berkaitan langsung ya dengan strategi yang sebelumnya Bang Tama sampaikan ya.
Dan berarti setelah berapa lama nih, hampir 5 tahun sudah menjadi food vlogger, pendapatannya pastinya udah banyak banget dong ya, udah banyak banget nih yang ngundang berdua ini. Jadi pendapatannya kalau sekarang ini sebulan tuh bisa dapat berapa nih? Kalau sekitarnya berapa nih, sekitaran range-nya nih? Dari review-review yang dipanggil sama pelaku usaha. Range-nya aja. Ya, Sekitar alhamdulillah berapa nih? sekitar ya 2 digit lah, alhamdulillah. 2 digit. Itu sekitar sebulanan tuh 2 digit ya? Pasti. Oke, 2 digit. Nah, berarti teman-teman sobat sobat Busam ID yang tergiur dengan pekerjaan seperti ini pasti langsung ini sih. Karena penghasilannya hampir 2 digit nih teman-teman sebulan. Oke. Dan berarti ini ya sangat berpeluang sekali ya memanfaatkan digital ini untuk mencari cuan di situ. Benar. Dan masuk ke tantangan dan juga hambatan sebagai food vlogger yang sudah lama sekali kan, apa sih tantangan yang paling besar sama kendalanya gimana sih, dan gimana cara mengatasinya? Kalau tantangan dan hambatan dari kami tuh sebetulnya ini mulai bermunculnya food vlogger baru. Itu kan bisa menjadi apa ya, persaingan gitu ya? Enggak juga persaingan sih, tapi kayak apa sih? Gak apa-apa Kak. Bener-bener. Jadi maksudnya bukan jadi persaingan, maksudnya kayak gimana tuh jadinya? Jadi orang banyak yang lihat ke tempat lain juga kan? Iya, seperti lebih itu? banyak orang jadi lebih banyak punya referensi. Terus yang pelaku usaha juga jadi lebih banyak pilihan. Kalau dulu cuma hitungan jari, sekarang udah ada puluhan. Itu kan ngaruh ya dengan pendapatan kan. Bener. Jadi itu ya untuk kendalanya sekarang ini. Sama ini juga sih, sebenarnya kalau followers sedikit sama yang sekarang ini, kalau dulu itu kita lebih bebas explore makanan. Jadi kayak lewat sini, ada mie ayam baru tuh, langsung cobain, langsung review tuh nggak masalah sebenarnya. Cuma kalau sekarang ini semakin banyak followers tuh kami harus bisa milih-milih juga. Jadi Karena kalau kita hati-hati. sembarangan itu pasti komennya banyak yang negatif gitu loh. Kayak lebih berhati-hati aja sih. Benar-benar. Jadi gitu. itu tantangannya dan cara mengatasinya seperti itu ya Bang Mbak ya. Baik. Dan selain Sobat Jajan Samarinda, ini setahu saya nih Abang Mbak ini juga ada usaha digital lainnya nggak sih? Yang disebut apa tuh? Es kreatif ya. Oke, kalau itu bisa diceritakan juga nggak gimana cara kerjaannya? Itu ini kan strategic branding ya? Iya. Oke, itu seperti apa Abang Mbak? Siapa tahu yang nonton juga bisa terinspirasi kan, selain jadi food vlogger juga ada juga nih usaha lain dari digital yang bisa diceritakan Abang Mbak seperti apa? Itu sosial, lebih kayak ke sosial media handling gitu loh. Jadi kayak selain ngehandling kita tuh kayak optimasi sosial media, terus ada nyusun strateginya juga. Sebenarnya tergantung paketnya juga sih, tapi kurang lebihnya tuh seputar media sosial. Kayak digital marketing gitu. Jadi kalian yang handle sosmednya mereka gitu? Iya, benar. Oke, jadi kayak pemasarannya, bikin konten seperti itu ya Kak? Baik. Dan yang terakhir, ini gimana sih untuk tips para pemula seperti yang tadi saya sampaikan yang mau berkecimpung di dunia food vlogger, food review, ada nggak sih tips-tipsnya yang harus dilakukan awal-awalnya tuh seperti apa Bang Mbak? Seperti apa? Jadi sebenarnya yang paling penting itu konsisten sih. Konsisten? Iya. Kalau aku perhatikan kan banyak akun-akun yang baru tuh kulihat sebenarnya udah bagus banget, cuma karena dia nggak konsisten itu biasa langsung berhenti di tengah jalan. Itu sayang banget sebenarnya. Kami dulu pun juga nggak langsung kayak gitu nah. Pasti ada prosesnya. Jadi yang pertama itu sebenarnya konsisten, terus yang kedua tuh pahami audiens. Itu paling penting juga, karena kalau kita kayak sembarangan aja tuh kadang orang nggak nyangkut. Jadi kalau kita udah paham audiens, misalnya target saya nih kayak mau nargetkan anak muda nih, jadi
banyakin aja review tempat baru, kafe. Tapi kalau memang lebih kayak ke orang tua, keluarga, itu lebih ke kayak street food. Kayak kami ini kan memang street food gitu kan sebenarnya. Jadi seperti itu untuk tips untuk pemula yang Iya. mau bekerja sebagai food vlogger juga. Kalau dari Mbak sendiri seperti apa tipsnya? Sama ini sih, kalau baru mau memulai jangan terlalu pikirkan cuan sebetulnya. Oke. Kita harus membangun dulu dari bawah kan. Mhm. Kayak Sobat Jajan juga contohnya berawal dari nggak dibayar sampai dibayar seikhlasnya, sampai sekarang udah punya fee tersendiri. Oke. Jadi ya kayak gitu, jangan terlalu Cari untuk di cuan. awal-awal jangan itu dulu. Jadi harus fokus branding dulu ya, untuk dibesarin dulu. Nanti kalau udah sukses, sudah banyak juga followersnya, baru bisa ini kita fokus cari cuannya Iya. lewat situ. Oke, benar. Karena sudah punya fondasi kan. Iya, benar banget. Ini sebenarnya saya agak ini juga sih, karena saya sendiri tuh nggak konsisten. Nanti berhenti, nanti lanjut lagi, nanti berhenti. Makanya viewers jadi makin dikit juga. Itu ngaruh juga ternyata. Benar banget. Benar banget. Ini jadi memotivasi saya juga sih, ini sebagai food vlogger baru ya kan. Ini senior kita nih di Kota Samarinda. Dan selanjutnya nih, apakah Bang Mbak juga ada visi misi ke depannya? Gimana sih, kayak apakah mau di lewat YouTube juga? Lewat YouTube belum ada ya Sobat Jajan Belum, Kota Samarinda? karena YouTube itu sebenarnya agak susah sih. Agak susah. Soalnya kalau regional gitu tuh YouTube kurang sebenarnya. Kalau konten food blogger ya, Iya. kalau influencer misalkan influencer kecantikan atau fashion gitu mungkin bisa mengeneral. Kalau untuk makanan kan kita nyari kontennya di Samarinda aja nih. Jadi orang-orang luar tuh nggak relevan sebenarnya. Jadi itu yang bikin susah kalau di YouTube. Jadi memang belum ada niatan mau ke YouTube juga kah sekarang untuk kedepannya nih? Kedepannya kayaknya memang nggak ada sih. Memang nggak ada ya? Kalaupun mau bikin baru, bikin baru sekalian. Oke, seperti itu. Baik-baik. Aku mau nanya lagi nih seputaran kembali lagi ke awal mula. Sebenarnya ini udah sama-sama berdua kah atau sendiri-sendiri sih? Dulu tuh awalnya kayak gimana Kak? Memang dari awal tuh emang udah pacaran. Oh, udah pacaran. Oke. Jadi karena ngedate makan, pasti makan kan. Nah, dari situ mulainya. Dari situ mulainya, terus dapat cuan gitu sampai ke hubungan serius juga, nikah lah ya. Tambah bagus lagi, tambah banyak lagi rezekinya nih ya. Benar banget. Selain itu kan ini sebenarnya Meta lagi gencar-gencarnya ads on stream. Itu bakal muncul di platform Instagram nanti, karena tapi dia lagi percobaan. Kalau Indonesia sendiri tuh belum kena sih, cuma nanti kalau udah masuk Indonesia tuh lumayan banget uangnya. Lumayan banget. Tapi ini ya, untuk kedepannya rencananya mau menggunakan seperti itu ya? Iya pasti itu. Oke. Itu kayak gimana sih Kak? Maksudnya penggunaannya tuh seperti apa? Bisa dijelaskan kepada Jadi teman-teman? itu nanti kurang lebih kayak YouTube sih. Jadi ntar iklan itu masuk ke konten kita. Oke. Jadi berapa views yang kita dapat, berapa ads yang kena di situ nanti kita dibayar. Dan biasanya bayarnya pakai dolar sih, jadi lumayan kursnya ke Indonesia. Bener-bener kedepannya seperti itu ya. Berarti makin ini lagi ya, percepatan teknologi dan digital ini nggak cuma di situ-situ aja, pasti ada lagi perkembangan selanjutnya. Nah, berarti ini sebuah tantangan juga buat pemuda-pemudi yang nonton, karena kita harus terus mengikuti tren masa kini, harus seperti apa supaya tidak ketinggalan seperti itu ya Bang Mbak. Bisa dijelaskan gak nih Abang Mbak, Sobat Jajan Samarinda ini sebenarnya apa sih? Bisa dijelaskan ke teman-teman semua yang masih belum tahu sebenarnya mereka nih yang punya produk kah, atau mereka yang soft selling, yang menjual produk orang lain, seperti apa nih? Bisa dijelaskan? Jadi Sobat Jajan sendiri tuh sebenarnya halaman buat rekomendasi makanan sebenarnya ya. Kalau aku tuh sendiri nge-labeli diriku tuh bukan reviewer pro gitu loh. Karena orang tuh kayak nunggu review kita berdua tuh kayak sebenarnya aku tuh nggak terlalu bisa review. Oke. Cuma kami tuh memang akun yang khusus buat ngerekomendasikan makanan, karena selera orang tuh kan beda-beda sebenarnya. Kita nggak bisa maksakan, mungkin kalau aku bilang ini enak, orang lain belum tentu bilang enak kan. Benar-benar. Jadi paling aman tuh memang akun untuk
merekomendasikan tempat sebenarnya. Lebih ke seperti itu ya, Iya. karena bukan praktisi bidang kuliner memang ya, kalian benar. berdua. Oke, jadi Terus bukan akun jualan sih sebenarnya, karena itu masih banyak banget yang nelpon, yang DM Oke. kayak nanya alamat, Mas, alamatnya di Alamat, mana? iya, benar. Saya mau booking nih untuk 5 orang. Itu Produk ini ready nggak? oh gitu. Pernah ada seperti itu ya? Yuk. sering banget, masih Sering banget. sampai hari ini itu masih banyak banget yang nanya kayak gitu sebenarnya. Ada ini nggak momen-momen lucu nggak nih dari Sobat Jajan? Apalagi kan Sobat Jajan Samarinda ini udah hampir seluruh kuliner di Samarinda ini udah hampir dicobai ya. Ini ada momen-momen tersendiri nggak yang memang sangat berkesan bagi abang mbak berdua? Misalnya penjualnya unik atau seperti apa? Momen Banyak lucu sih banyak sebenarnya, ya. cuma kayak lupa gitu loh. Cuma yang paling kayak Berkesan. membuat kita selalu kayak terharu gitu tuh kalau kita nge-review misalkan jualan pinggir jalan gitu kan. Oke. Terus kami review, kami kembali lagi ke situ kayak paleknya atau ibunya tuh ingat kami gitu loh. Oke. Kadang mereka tuh mau ngasih uang gitu kayak Terima terharu kasih banget, gitu. sebenarnya kayak gitu tuh. Ucapan terima kasih karena udah meramaikan jualannya seperti itu ya, itu yang membuat terkesan. Oke, ada nggak dari Abang Bay ini closing statement buat teman-teman di rumah yang nonton, seperti apa pesannya untuk teman-teman? Siapa tahu ada yang mau memulai usaha tadi, yang mau mulai sebagai food reviewer, ini ada nggak statement yang diberikan seperti apa? Kalau dari aku sih, sekarang tuh mencari cuan dari digital tuh menurutku sangat dipermudah, mulai dari platformnya yang menyediakan sampai gear yang digunakan. Oke. Kan sekarang tuh bisa ngetek konten pakai HP kan, nggak harus pakai kamera. Jadi semua orang punya HP dan semua orang tuh bisa untuk bikin konten. Jadi tinggal dari diri kita sendiri aja, mau konsisten sama mau terus belajar, dan jangan Jangan menyerah gitu nggak sih? Apa Lain sih? juga. dan yang paling penting jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Oke, itu ya yang disampaikan untuk teman-teman di rumah. Jangan takut untuk mencoba hal yang baru, karena dari HP aja nih kita udah bisa meraup cuan, teman-teman. Dan aku agak sedikit penasaran nih, Abang Bani videonya pakai kamera atau pakai HP nih masih? Pakai HP sih. Masih pakai HP? Iya. Wow, masih pakai HP ya, tapi bener-bener pengambilan videonya, footage-nya tuh bagus banget dan jernih. HP apa sih yang dipakai Sobat Jajan dan Samarinda ini? Aduh, bisa dikasih tahu nggak nih kepada teman-teman yang nonton? iPhone 15 Pro. iPhone 15 Pro ya. Oke. Dan dengan skill yang tadi Bang Tama miliki, kan anak alumni ilmu komunikasi, pastinya ada ini bisa skill video fotografer, itu sangat berpengaruh juga bagi di media sosial Sobat Jajan dan Samarinda. Oke teman-teman, seperti itu tadi tips and trick dan juga pengetahuan yang kita dapat dari dua orang di balik suksesnya Sobat Jajan dan Samarinda. Semoga teman-teman yang ingin menjadi food vlogger juga dapat termotivasi, dan teman-teman yang memanfaatkan digital juga dapat meraup cuan dari media sosial tadi itu. Terima kasih yang sudah menonton. Salam Sobat Busam ID. Dadah.